Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita kelas tolong siapkan ya. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini siapakah yang tidak hadir mereka? Hadir semua, Bu. Oke, bagus ya, kelas ini hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan cek kebersihannya terlebih dahulu agar kita nyaman belajar. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran fungsi kuadrat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu fungsi kuadrat? Saya, Bu. Ya, silakan Cindy. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel pangkat tertingginya 2, Bu. Oke, fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel tertingginya pangkat variabel tertingginya adalah 2. Nah, dari pengertian yang disampaikan oleh Cindy, ada yang bisa menyampaikan contoh dari fungsi kuadrat ini? Bu, ya Resa? Contohnya 2x kuadrat tambah 3x ditambah 5. X ditambah 5. Nah, benar sekali ya, di sini 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, yang mana variabel pangkat variabel tertingginya yaitu 2. Nah, selanjutnya jika ibu mempunyai persamaan 2x dikali x ditambah 3x ditambah 6, apakah ini fungsi kuadrat? Ya. Ya, kenapa iya Ratu? Karena 2x-nya dikalikan dengan x itu 2x kuadrat, Bu. Pangkat tertingginya 2, Bu. Ya, benar ya, karena 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6, sehingga pangkat variabel tertingginya yaitu 2. Nah, dari bentuk fungsi kuadrat tadi, sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, kita ketahui dulu bagaimana capaian pembelajaran dari fungsi kuadrat ini. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat atau termasuk akar imajiner. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran dari fungsi kuadrat ini, yang pertama memahami bentuk umum fungsi kuadrat, yang kedua mengetahui bentuk grafik dari fungsi kuadrat, yang ketiga menggambar grafik fungsi kuadrat, dan yang keempat memahami peran koefisien fungsi kuadrat pada grafik. Nah, sebelumnya Ibu sudah menginformasikan untuk membawa HP. Apakah semuanya sudah membawa HP? Sudah, Bu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita juga mengetahui bentuk fungsi kuadrat itu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sudah di-download GeoGebra-nya? Sudah, Bu. Oke, sesuai pembagian kelompok kemarin, silakan Anda berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum Ananda menyelesaikan persoalan yang ada di LKPD, kita tonton bersama dulu ya tutorial menggunakan GeoGebra.
sekelompok menyelesaikan permasalahan di LKPD ya. Ibu beri waktu 45 menit, cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Bandingkan dua fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi biasa atau linear dan mana merupakan fungsi kuadrat. Ini nggak ada pangkatnya. Ya, ini kan pangkatnya Ada lima. pangkat. Iya, untuk kuadrat. Hasil dari membandingkan. Berarti yang ini yang fungsi linear kan, karena pangkat 1. Iya. Berarti hasil dari membandingkan Y sama dengan X tambah 3 itu Fungsi linear. Linear. Dan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3 fungsi kuadrat. nah berikutnya Setelah membandingkan, apa yang kamu ketahui tentang fungsi kuadrat dan apa bentuk umum dari fungsi kuadrat? Berikan alasanmu. fungsi Jadi kuadrat kita adalah depan parabola. X-nya ada A-nya kan, berarti dan A. fungsi kuadratnya dulu. Fungsi kuadratnya dulu adalah Fungsi yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya 2. Nah, lalu bentuk umumnya. Dari yang kita lihat ini berarti Bentuk umumnya itu berarti kan ini kan fungsi ini kan fungsinya f sama itu sama dengan kayak fx kan. ya a. Jadinya Kita anggap koefisiennya a. anggap ini A, Ini b. ini C. Jadi Kan A itu kan di depan variabel berarti namanya koefisien. mm, Ini juga di depan variabel juga koefisien, baru ini yang namanya konstanta. jadi y sama dengan ax Ax kuadrat kuadrat tambah bx tambah c. Ini koefisien variabel x kuadrat dan b koefisien Variabel x c konstanta. Lalu selanjutnya gambarkan dua fungsi tersebut pada GeoGebra, lalu salinlah hasil grafik pada GeoGebra di LKPD. Yang pertama tuh yang fungsi linear tadi y sama dengan x tambah 3. Nah kayak gini bentuknya. sebenarnya sudah ini sangat tidak ada masalahnya 2 yang ini Berbentuk garis lurus kan, berarti Terus tadi ini? yang fungsi linear. nanti harus x kuadrat tambah 2x Titik potongnya 3. peralatan perpotongan dua objek berupa di peralatan berupa x. Titik potongnya di 0,3. Yang satunya lagi di min 3,0. Selanjutnya x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Perawatan perpotongan dua objek berupa sumbu y. Jadi perpotongan terhadap sumbu y di 0,3 oh ya, titik ekstrimnya min 1 ekstremum kurva. Oke. Titik puncak 3, titik puncaknya min 1,2. terus
Bagaimana perbedaan dari kedua grafik fungsi tersebut sertakan alasannya. Perbedaannya Kalau yang tadi itu lurus saja, garis lurus berbentuk kurva kan? berarti Y sama dengan X tambah 3 itu garis lurus. Garis bentuknya lurus. garis lurus. bentuk garis lurus. Bentuk gambarnya atau bentuk Bentuk grafik. bentuk grafiknya. Grafik. Ini garis lurus. Dalam kurung ini fungsi linear kan? Kita jelasinnya juga lah fungsi linear. Linear. Karena X-nya tuh 1 Dan juga pangkat tertinggi variabelnya 1. Juga pangkat tertinggi variabelnya. Fungsi yang kedua Itu 2X tambah 3. bentuk grafiknya itu parabola. Kurva kan? kurva atau hiperbola atau parabola. Parabola kurva. Parabola Skipson saja. parabola Melengkung. kan parabola enggak? Itu grafiknya melengkung. Atau parabola. Atau parabola. Nah, atau karena itu kan karena pangkat tertingginya Ini fungsi kuadrat. karena tertinggi variabelnya 2 karena itu fungsi kuadrat. Ya. Ya. Jadi ini bedanya kan sama fungsi linear. Kalau kuadrat Ini bedanya. grafiknya Ini kan? pun berbeda. Yang satu garis lurus, yang satu Kalau kayak kan melengkung gitu. melengkung. Lanjut. Ini GeoGebranya X kuadrat tambah 2X tambah 2. Kuadrat ditambah 2x tambah 2. Sini coba yang mana? Yang ini. Gini coba yang ini. Coba gambarnya di atas. Bentar, kita lihat titik potongnya, tekan kurva, sumbu Y. Kita lihat X rumusnya, tekan kurva. Titik potong terhadap sumbu Y di 0,2. Berapa? Di 0,2 titik perpotong. Sini. Ekstremumnya di min 1,1. Ini. Terus hubungkan. Iya. Gitu. Iya. Baik. Kalau yang dari Dini, gua buka. Udah Dini cari? Udah. 1,3 itunya titik puncaknya. Satu koma tiga. Sini. Ya. Terus perpotongan terhadap sumbu Y-nya 0,2. 0,2 min 2. 0,2. Oh, di sini. Terus Terhadap sumbu X. Coba diperkecil lagi. Sini ya. negatif 0,73. 0,73. Kalau di sini sini 2,73. ini cek dulu.
Lalu bagaimana pengaruh bentuk kedua grafik tersebut jika koefisien dari variabel x kuadrat adalah a sama dengan 1 dan a sama dengan 1? Buatlah kesimpulannya. Menurut kalian kayak mana? Oh, Ini kan A-nya jadi 1. ya positif kan? Di sini a 1, Ini yang ininya A-nya a Negatif. Jadi kalau A-nya besar dari 0, kan positif itu kan besar dari 0. Terbuka ke atas kurvanya. a besar dari 0, maka Oh gitu. Iya. Pantesan berbeda, ini aja yang berbeda kan. kurvanya Terbuka ke atas. Ke atas. Kalau misalnya A-nya negatif 1 kecil dari 0, itu kurvanya terbuka ke bawah. Oh. oh iya ya Ya kan? Nampak bedanya? Coba. Sama Iya, kan? nampak bedanya. Nampak bedanya. Satu terbuka ke atas, satu Satu terbuka ke bawah. Kayak gitu. kurang 5. Terus dia x kuadrat 2x sama. Gambarkan dulu ya. Di bawah 6. 6 di bawah. Cukup enggak? Coba aja. Apa di situ? Sampai barat itu. Ya 6. Ada lagi. Satu koma 6. X kuadrat kurang 2x. Ingin kedeknya Terus 5 enggak? 5,0 ya. 5,0. Min 5,0. Lalu Terus ini min berapa nih? 3 lebih. 3 Min 3 setengah. Iya. Ya, sama terus 1,5 Sebelum 1,5 sedikit aja. setengah ya. Pas gitu. Ini dx itu 5,7. Dia nggak tengok. Sekarang yang ini kan Masih dia aja buat. ini ya. Tambahnya itu. Ini udah tampak bedanya nggak? Tuh, ya. Oh, Ada 2 warna grafiknya. oke. GX. GX. 2x kuadrat.
sama dengan 2x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Di mana titiknya? Yang oranye. Min 5, 0, min 5. Buat garisnya dulu. lebih ke bawah kan? 0,5 5,5. Berarti kalau misalnya C positif di atas sumbu dia di sumbu Y positif. Min 0,5 kok. Min 0,5 setengah. Oh, yang itu. 0,5. 1 kurang min setengah. Oh, yang itu dulu sorry. 1 lebih Sedikit. itu Min 2 kalau itu. 1 min 0, 1 min setengah. 0,5. Min 0,5 sama min 5. Min 2 lebih sedikit. lebihkan situ. Kalau kita buat itunya yang 3 double semuanya bersama. Oh, 3x kuadrat tambah 2x kurang 5. Ini kan ditambah lebih sempit lagi dah. Ini lebih mengecil dia tak? Kalau dia negatif, min x kuadrat x kurang 5 Ke bawah. Sama dengan yang tadi. Min x berarti sama dengan yang merah nak? Ya. enggak lah itunya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Berarti jika nilai A semakin besar maka kurvanya semakin mengecil. semakin semakin mengecil. A semakin besar maka Grafiknya grafik akan mengecil. dan jika A A positif Ya, A positif. dalam kurung positif hmm, dan terbuka ke atas. Jika nilai A negatif maka semakin semakin kecil. Semakin negatif kan semakin negatif. Coba 2. Semakin kecil kan? Semakin negatif semakin kecil. kecil maka semakin sempit. Sempit menyempit. ya. Dan terbuka ke bawah. X 2x sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah,
Gini jadinya dulu ya. Titiknya di mana aja tuh? Di X itu 2,0, di X ini 1,0, di Y 0,3. Jadi di titik ini 1,4. Nah, kalau gambar ini. Min 3,0 di X itu. Di X ini 1,0, di Y 0,3, ini min 1,4. Nah, garis kalau dilihat ya beda kan, kalau ini lebih ke kanan, kalau lebih ke kiri. Jadi dari soalnya yang kalau ini kan B, ini B-nya lebih kecil dari 0. Kalau ini lebih besar. Jadi kita simpulkan B menurut 0. Jadi kalau B ini 2 sama 0, maka yang ini kan bergeser ke kanan kan? Makanya kurva bergeser ke kanan, sungguh berada di kanan sungguh. Kanan bergeser ke kanan, sungguh. Kalau ini lebih besar dari 0, maka kurva bergeser ke kiri. Jadi ada berpengaruh terhadap pergeseran kurva. Oke, aku persamaan kamu yang sama ini ya. Sama ini. Oke, X kuadrat dikurang 2X dikurang 2 gini. Yang mana yang ini ya? Iya, yang ini. Grafiknya nggak bisa dibikin. Apa tuh? Oh, karena dia fx-nya belum, Bu. Iya. Ini belum. Salah. Kok nggak kehapus? Baru tulis fx dulu. Oh, harus bikin fx ya? Iya, fx. Kecil ya, emang kecil. Fx sama dengan gini. Coba sini. Ulang lagi. Itu udah. X sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 2x tambah 2 ditambah 2. Ini biar aku tulis. Yang ini tadi kan? Iya, yang ini.
Di X itu min 0,7 enggak nyampe min 1. Kalau ini min 2 enggak 2,7. Nah, kemudian di bawah ini 0,2. Ini 1,3. Yang satu lagi. Ini di 0,2 di atas. Terus ini 0,2 sih, 0,2. Kemudian di sini 1,1. Ini 1, ini 1. Iya. Udah itu ya? Udah. Ya. Kalau kita lihat Ini di atas, ini di bawah. ini kan perbedaannya di 2 ya. Ini kan C kan? C. Berarti kalau misalnya C-nya positif, di atas sumbu dia berpotongan di sumbu Y positif. Berarti C lebih besar dari 0, maka Potongan di sumbu Y positif. Kalau di sumbu Y positif. Kalau C lebih kecil dari 0, maka kurva berpotongan di sumbu negatif. Ya, nah kalau kita misalnya nggak pakai ini kan C, ya, ini lebih besar lebih kecil. Kalau sama dengan berarti C-nya nggak ada kan? ya kalau nggak pakai C berpotongan di 0. Nih, di 0 dia 0,0. Oh. Berarti kalau C sama dengan 0, maka kurva berpotongan di pas di 0,0 Iya. itu. Potongan di 0,0. 0,0. Dah.
Kami Bu. Baiklah teman-teman, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, masalah yang pertama di sini kan kami mencobakan pada GeoGebra fungsi pertama dan fungsi kedua, yang mana fungsi pertama yaitu Y sama dengan X tambah 3, fungsi kedua Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, inilah hasil diskusi kami yang telah kami praktekkan pada GeoGebra. Nah, dari hasil kami dapat kami simpulkan bahwasanya fungsi yang berpangkat 1 itu kan fungsi linear dan grafiknya berbentuk garis lurus. Sedangkan fungsi kedua itu adalah fungsi kuadrat karena variabel pangkat tertingginya 2 dan bentuk grafiknya adalah kurva yang melengkung. Seperti ini teman-teman. Jadi dapat dilihat perbedaan dari fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya untuk soal 1, di sini perintahnya gambarkan grafik dua fungsi berikut pada GeoGebra, yang mana fungsi pertamanya X kuadrat tambah 2X tambah 2 dan fungsi keduanya min X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, jadi inilah hasil dari hasil diskusi kami yang telah kami cobakan pada GeoGebra. Nah, dapat kami simpulkan bahwa tadi A yang sama dengan 1 itu kurvanya terbuka ke atas, sedangkan A-nya yang sama dengan min 1 kurvanya terbuka ke bawah. Nah, dari hasil percobaan kami ini dapat kami simpulkan jika A-nya besar 0, kan tadi positif, maka A-nya besar dari 0. Jadi jika A besar 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Dan jika A kecil dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Ya, berikan aku untuk kelompok 1. Nah, apa yang disimpulkan oleh kelompok 1 sudah benar ya Nanda. Di sini kita buktikan permasalahan 1 yang grafik melengkung. Yang grafik melengkung ini adalah contoh dari fungsi kuadrat dengan fungsinya yaitu X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3, dan garis lurus ini merupakan bentuk grafik dari fungsi X tambah 3, sehingga Anda bisa memperhatikan perbedaannya, yaitu berada di kalau fungsi kuadrat grafiknya berbentuk kurva. Nah, sedangkan kalau fungsi linear garisnya berbentuk garis lurus. Nah, karena tadi kan kelompok 1 sudah menyelesaikan permasalahan 1, namun dengan memakai 2 GeoGebra. Nah, untuk menyederhanakan penyelesaiannya, kita juga bisa menggunakan fitur GeoGebra dengan menggunakan tools. Nah, di sini kita submitkan terlebih dahulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Tunggu. Untuk memverifikasi jawabannya, silakan Anda membuka HP dan GeoGebra-nya, ikuti instruksi dari Ibu ya. Baik Bu. Nah, masukkan nilai fx sama dengan, kita buat bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu akan penampilannya akan A sama dengan 1, rentangnya min 5 sampai 5, begitu dengan B dan C. Untuk soal nomor 1, di AKPD-nya kan ditulis A-nya itu 1 dan min 1. Maka kita ubah rentangnya, di setting, lalu di slider. Nah, untuk minimalnya itu diganti dengan 1. Lalu minimalnya diganti dengan min 1, lalu maksimalnya diganti dengan 1. Nah, untuk yang B,
ada di samakan nilai B-nya sama yaitu 2 dan 2. Letakkan geser sampai B sama dengan 2. Begitu juga dengan yang C, nilainya sama yaitu 2, geser C sampai dengan 2. Sudah semua Nanda? Sudah, Bu. Nah, di sini kita dapat mengklaim di A karena di sini kan yang berbeda itu cuma nilai koefisien A, maka dapat diklaim, maka bergerak kurvanya. Jika kurvanya negatif, maka dia melengkung ke bawah, sedangkan kalau kurvanya positif, maka dia akan terbuka ke atas. Sehingga jawaban dari kelompok 1 tadi terbukti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 2. Nah, dari fungsi yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 5, kami memperoleh titik puncaknya itu berada pada sumbu x negatif dan y negatif, tepatnya pada titik min 1, min 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2x kurang 5, kami menemukan titik puncak itu berada pada titik min 0,5 sampai 0,5. Seperti gambarnya seperti ini. Jadi dapat disimpulkan jika koefisien A itu positif dan nilainya semakin besar, maka grafik akan semakin mengecil dan terbuka ke atas. Dan jika nilai A itu negatif dan nilainya semakin kecil, maka grafiknya akan semakin menyempit dan terbuka ke bawah. Nah, untuk kesimpulan ini kami telah mencobakan
mengganti koefisien A itu mulai dari 1, 2, 3, min 1, min 2, dan min 3. Nah, demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dihapus untuk kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2 itu benar ya, sudah dibuktikan dengan grafiknya. Nah, kira-kira ada tanggapan atau tambahan untuk soal nomor 2? Saya Bu, itu Bu, yang nomor 2 ini bisa juga menggunakan tools yang Ibu kasih tahu di nomor 1 tadi Bu, dengan cara mengganti rentang A-nya 1, minimalnya 1 dan maksimumnya 2 Bu. Jadi nanti terlihat Bu, jadi terbukti nomor 2 ini dengan tools jika semakin besar A-nya maka kurvanya akan semakin kecil Bu. Jika dijalankan bersama-sama ya, kita ganti rentang nilai A-nya. Minimalnya seperti yang diarahkan sini, minimalnya 1, lalu maksimalnya 2. Setelah kita play, maka terbukti jika A-nya semakin mendekati 2 maka kurvanya semakin menyempit, dan jika A-nya mendekati 1 maka kurvanya semakin membuka. Oke, maka soal 2 kesimpulannya terbukti benar ya. Beri aplaus untuk Cindy. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Kelompok mana yang ingin menampilkan? Ya, silakan kelompok 3. Soal ketiga yaitu gambarkan grafik dua fungsi berikut pada GeoGebra. Untuk yang persamaan pertama, fungsi pertama itu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Itu kami dapatkan grafiknya seperti ini. Kemudian yang fungsi kedua itu x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Itu kami dapatkan grafiknya seperti ini. Jadi kelompok kami itu menyimpulkan karena dia yang beda itu di B-nya. Yang pertama itu B-nya lebih kecil dari 0, yang kedua itu B-nya lebih besar dari 0. Nah, kemudian kesimpulannya jika B lebih kecil dari 0, maka kurva bergeser ke kanan sumbu Y. Nah, jika B lebih besar dari 0, maka kurva bergeser ke kiri sumbu Y. Selanjutnya adalah soal 4. Gambarkan grafik dua fungsi berikut pada GeoGebra. Nah, kami telah menggambarkan dua grafik ini pada GeoGebra dan kami mendapatkan grafiknya seperti ini. Lalu, untuk bagaimana pengaruh bentuk kedua grafik tersebut jika konstantanya adalah C sama dengan 2 dan C sama dengan min 2 adalah jika C-nya adalah min 2 atau C besar dari 0, maka grafik itu memotong sumbu Y positif atau terletak di atas sumbu X. Nah, kalau C-nya sama dengan min 2 atau C kecil dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif atau terletak di bawah X. Lalu kami juga mencoba bagaimana jika C-nya sama dengan 0. Kami dapatkan bahwa jika C sama dengan 0, maka grafik tepat di titik 0,0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, untuk kesimpulan dari kelompok 3 tentang soal 3 dan soal 4 tadi sudah benar, sudah ditampilkan juga bagaimana bentuk grafik dari masing-masing fungsi. Nah, untuk memverifikasi lagi, kita buktikan juga dengan menggunakan tools. Untuk soal nomor 3 itu yang berbedanya terletak di nilai koefisien B, yaitu rentangnya antara min 2 dengan 2. Kita ganti minimalnya min 2, lalu maksimalnya 2. Nah, untuk masing-masing nilai A dan C itu sama, yaitu 1, nilai A nya 1 dan nilai C nya itu
negatif 3. Maka kita geser sampai keterangannya muncul C sama dengan negatif 3. Nah, setelah di play, karena yang di sini berbeda yaitu di B, maka setelah di play, maka akan terlihat pergeseran titik potongnya ke kiri sumbu Y atau ke kanan sumbu Y. Maka yang disimpulkan oleh kelompok 3 tadi sudah benar. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 sini yang berbedanya itu ada di nilai C-nya rentangnya yaitu negatif 2 sampai dengan 2. Maka nilainya diganti rentang nilai C menjadi negatif 2 dan 2. Nah, pada soal nilai A-nya itu sama-sama 1 dan nilai B-nya itu sama-sama dengan min 2. Maka setelah di play, nilai C-nya diperoleh kurva memotong sumbu Y positif dan kurva memotong sumbu Y negatif. Setelah kita bahas tadi persoalan 1, soal 1, 2, 3, dan 4. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan dari keempat persoalan tersebut? Ya, silakan Asri. Baik, dari soal-soal yang sudah dikerjakan tadi bisa kita simpulkan. Yang pertama, fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, bentuk umum yang kita ketahui, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika a besar dari 0, maka grafik fungsinya terbuka ke atas. Kemudian jika a itu kecil dari 0, maka grafik fungsi itu terbuka ke bawah atau menurun ke bawah. Nah, yang keempat, semakin besar koefisien a, kurva akan semakin sempit. Jadi kalau semakin kecil maka kurva akan semakin melebar, sebaliknya. Terus yang kelima, jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak berada di kanan sumbu Y. Dan jika tanda A dan B sama, maka titik puncak berada di kiri sumbu Y. Kesimpulan selanjutnya yaitu jika B besar dari 0, maka kurva bergerak ke kiri sumbu Y. Kemudian jika B kecil dari 0, kurva bergerak ke kanan sumbu Y. Nah, kesimpulan terakhir yang ketujuh mengenai koefisien C, yaitu jika C besar dari 0, maka titik potong berada di atas sumbu X. Jika C kecil dari 0, titik potong berada di bawah sumbu X. Dan jika C sama dengan 0, maka titik potong tepat pada titik 0,0. Sekian dari saya. Oke, aku untuk Asri. Nah, kesimpulan secara keseluruhan sudah benar yang disampaikan Asri. Jangan lupa untuk mencatatnya di catatan yang ada. Nah, kita cobakan satu soal. Di sini Ibu ada 4 fungsi.
tugas ini ada di LKPD masing-masing. Di sini fungsi pertama itu 4 kurang X kuadrat, fungsi kedua min 2X kuadrat tambah 3X tambah 1, fungsi ketiga X kuadrat kurang 16, dan fungsi keempat 2X pangkat 2 tambah 5X tambah 6. Nah, kalau memang Anda sudah paham mengenai materi tadi, yang manakah di antara keempat fungsi ini yang grafiknya itu akan terbuka ke atas? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rani? Yang terbuka ke atas tuh fungsi yang ketiga dan keempat tuh. Fungsi ketiga fx sama dengan x kuadrat kurang 16, fungsi keempat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Itu tuh dikarenakan koefisien x kuadrat itu bernilai positif. Oke, benar ya Ananda. Di sini dampak dari nilai koefisien A, maka dia akan, kalau dia negatif atau kecil dari 0, maka akan terbuka ke bawah, dan jika dia positif atau besar dari 0, maka akan terbuka ke atas. Maka disimpulkan grafik 3 dan 4 akan terbuka ke atas. Sedangkan grafik 1 dan 2 terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah karena nilai koefisien benar ya, Bunda. Nah, untuk tugas selanjutnya silakan dikerjakan di rumah, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Silakan masing-masing kelompok kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sebelum tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari fungsi kuadrat dengan GeoGebra hari ini? Menyenangkan, Bu. Kenapa menyenangkan? Karena bisa lihat grafik yang bergerak-gerak dan warna-warni, Bu. Dan mudah juga melihat konsepnya, Bu. Oke. Ibu harap dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda semakin memahami tentang fungsi kuadrat sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah. Oke, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, Bu. Siap gerak. Bersyukur mulai.